memasuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you
lost a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I wanna sing of your goodness, Lord. All my life you have been faithful. Yes, you have, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya agar jemaat dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa ada di dalam berkat Tuhan. Jemaat, berita angka yang terkena COVID dan yang dapat menyebarkan COVID-19 di New South Wales ini masih sangat tinggi. Dan inilah berita yang menyedihkan, sehingga belum nampak adanya tanda-tanda bahwa lockdown akan segera berakhir. Pesan saya kepada jemaat agar tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah New South Wales dan senantiasa berdoa, minta hikmatnya di dalam segala tindakan yang akan kita lakukan. Jemaat, beberapa program yang akan kami pertimbangkan pada saat ini untuk meningkatkan kesempatan jemaat bertemu dengan gembala, tentunya akan lewat Zoom untuk sementara waktu ini. Kami akan mengadakan kegiatan bertemu dengan gembala yang akan diumumkan dalam waktu yang singkat ini. Di samping itu, gembala juga akan mengadakan kunjungan pada saat engkau bertemu dalam cell group. Dan tentunya, jika engkau ingin berbincang setiap saat, tinggal kontak pada kami. Semangat, kita ada pada saat ini di masa yang sulit. Siang hari ini, saya digerakkan untuk membawakan firman dengan tema
kebaikan Tuhan. Nabi Yeremia memberikan suatu pernyataan dan dicatat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan itu merancangkan kehidupan manusia dan dinyatakan hari depan yang penuh harapan. Tegasnya jemaat, Tuhan itu baik dan sungguh amat baik. Dan imani, nyatakan walaupun dunia pada saat ini di dalam keadaan yang tidak baik. Firman Tuhan pada saat ini saya bawakan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 22. Dan saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 5. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mazmur 103 dari Daud, ayat pertama berkata sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat, mari kita diam sejenak. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan biarlah pada saat ini ya Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami ingin mengerti ya Bapa. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, pemazmur Daud memberikan suatu pernyataan, dicatat dalam ayat yang pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan, bukan hanya sekedar memuji lewat mulut kita, tetapi memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Tegasnya saudara, gunakan hati dan pikiran ini. Pemazmur dicatat juga dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai ke 9. Dia berkata, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Di samping itu, Daud juga mengajak kita, di samping memuji Tuhan, juga mengingat kebaikan Tuhan. Dan jemaat, selama kita dapat mengingat kebaikan Tuhan, maka memudahkan kita untuk juga dapat memuji Tuhan. Pujilah Dia. Dia adalah Tuhan yang baik. Pujilah Dia dengan jiwamu, dengan batinmu, dengan hati dan pikiranmu. Mazmur Daud mempunyai banyak pengalaman dengan Tuhan. Dia mengajak kita untuk mengalaminya. Dicatat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gunakan segala indera yang ada di dalam kehidupan ini. Kecaplah, rasakan, lihatlah kebaikan Tuhan. Dan memang Dia ada Tuhan yang baik.
Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan yang ini harus kita ingat, dicatat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja. Dan apa yang Tuhan lakukan itu, karena Dia itulah baik dan sangat baik, maka apa yang Dia lakukan senantiasa mendatangkan kebaikan. Semangat. Sadari akan kehidupan kita ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dicatat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Di mana Rasul Paulus berkata, sekali lagi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semangat. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus yang baik untuk melakukan pekerjaan baik. Apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini berdasarkan perikop yang kita baca? Pemazmur menyatakan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Saya yakin tentu masih banyak lagi kebaikan Tuhan yang dapat diungkapkan. Tetapi mari kita perhatikan akan apa yang dinyatakan dalam perikop ini, saudara. Ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, Tuhan mengampuni dosa manusia. Dicatat di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni dosa manusia. Mengapa dibutuhkan pengampunan? Nabi Yesaya memberikan pernyataan. Dinyatakan jemaat dicatat dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ialah segala dosamu. Karena dosa inilah, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat terjalin dengan baik. Sedangkan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mempunyai kerinduan, dicatat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24, di mana Tuhan Yesus berkata, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Tuhan mau supaya di mana Dia berada, kita pun juga ada bersama dengan Tuhan. Tetapi dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Maka dari sebab itu jemaat, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan kehidupannya. Mati di kayu salib. Matius 24 ayat yang ke-28 memberikan suatu pernyataan. Sebab inilah darahku, darah Kristus untuk pengampunan dosa. Jemaat, kita masih ada di dunia ini. Kita masih hidup dengan daging ini. Mau tidak mau, keinginan daging masih ada di dalam kehidupan ini. Kita adalah manusia yang berdosa, yang sering berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi jemaat, Rasul Yohanes memberikan suatu pernyataan dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, di mana ia berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa, maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Kembali kepada ayat yang ketiga, saudara. Di samping pengampunan dosa, ada pernyataan di sana yang menyembuhkan segala penyakit. Ternyata, saudara, ada dosa yang dapat menyebabkan penyakit. Kita diingatkan di dalam Alkitab Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang dalam keadaan lumpuh. Dan dia memulihkan orang yang lumpuh tersebut. Dicatat dalam Matius 9 ayat 2 dan ke-9, di mana Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dosanya diampuni, maka kesembuhan terjadi. Orang yang lumpuh dapat berjalan. Tetapi jemaat, tidak semua penyakit dapat dihubungkan dengan dosa. Pada suatu saat, murid-murid bertanya kepada Tuhan karena melihat ada seorang yang dalam keadaan buta. Dicatat dalam Yohanes 9 ayat 2 sampai ke-3. Rabi, siapakah yang berbuat dosa sehingga ia dilahirkan buta? Lalu kemudian Tuhan memberikan jawaban, saudara. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jemaat, yang jelas Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni dosa manusia, yang dapat memberikan kesembuhan jasmani dan juga yang dapat memberikan kesembuhan rohani, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita dapat bersama dengan Tuhan. Kita dapat menjadi bagian dalam kerajaannya di surga di kemudian hari. Jemaat, saya akan masuk pada poin yang kedua. Kalau yang pertama saya nyatakan Tuhan mengampuni dosa manusia. Yang kedua, Tuhan mengasihi semua manusia. Dicatat di dalam Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ada pernyataan menebus dari lubang kubur. Dan ini terjadi karena karya salib Kristus. Tanpa penebusan lewat salib Kristus, manusia akan mati dan kemudian masuk ke dalam kematian yang kedua yang dicatat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Tapi kita yang telah ditebus tidak akan masuk ke dalam kematian yang kedua. Kita bertemu dengan Tuhan setelah mati secara badania. Makanya pada suatu saat Tuhan Yesus bertemu dengan penyamun di atas kayu salib dan berkata, mulai hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Jemaat, Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan
Dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Imani jemaat, kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan darah Kristus pada waktu ia ada di kayu salib. Dan karena itu kemudian Tuhan menyatakan, dan apa yang dikatakan, dia akan memahkotai kita. Tuhan Yesus akan memberikan anugerah dalam kehidupan ini, saudara. Yaitu kasih setia dan rahmat. Pernyataan kasih setia mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan segala kesetiaannya. Rasul Paulus berbicara kepada seorang pemuda bernama Timotius dan dicatat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Kita manusia ini tidak setia, tetapi dia tetap setia. Itu yang namanya kasih setia. Dan kemudian akan dianugerahkan rahmat. Dalam bahasa Ibraninya rahamin, yang mempunyai arti belas kasihan. Dan jemaat, Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita melihat dalam Alkitab betapa banyaknya pernyataan yang menyatakan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dan karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh di dalam Lukas 7 ayat yang ke-13 sampai ke-14, pada suatu hari Tuhan bertemu dengan seorang janda yang dalam keadaan menangis karena anaknya yang tunggal mati di kota yang bernama Nain. Dan apa yang terjadi pada waktu itu dikatakan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, lalu kemudian dia membangkitkan anak yang mati itu. Mujizat terjadi karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Jemaat, Mazmur kemudian juga menyatakan akan kasih Tuhan yang sedemikian luar biasanya. Bahwa Tuhan itu adalah penyayang, pengasihi, panjang umur, dan berlimpah kasih setianya. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, pemazmur menyatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tetapi disayang, dikasihi dengan segala kesabaran. Tuhan memperhatikan akan kehidupan kita ini. Hal yang lain yang dapat saya nyatakan jemaat sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicatat dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-9, di mana kita ini dilindungi oleh Tuhan. Dinyatakan yang dikasihinya dilindunginya. Yudas 1 ayat yang pertama juga berkata yang dikasihinya, yang dipelihara untuk Kristus Yesus. Ibrani 12 ayat 5-6 memberikan suatu pernyataan bahwa dalam Tuhan mendidik kita, diperingatkannya kita ini. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu adalah tindakan yang Tuhan lakukan sebagai tanda bahwa Dia mengasihi umat manusia. Poin yang ketiga, jemaat. Apa yang ingin saya nyatakan dicatat dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan memberikan kepuasan dan kekuatan, memuaskan hasratmu. Kalam Hidup berkata, memenuhi hidupmu. Segala kebutuhan dan keinginan kita akan dipenuhi oleh Tuhan karena kebaikan Tuhan. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan berkata, dicatat dalam Yosua 21 ayat yang ke-45, dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jemaat, kau imani, apa yang menjadi kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mengasihi kita, akan memberikan kepuasan dalam kehidupan ini. Engkau akan dipenuhi segala apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan kemudian dinyatakan dalam ayat yang kelima ini, sehingga menjadi baru seperti burung Raja Wali. Engkau akan dipenuhi segala apa yang jadi kebutuhanmu. Sehingga engkau akan mempunyai kekuatan yang baru, mempunyai semangat yang baru seperti Raja Wali. Mungkin dapat dinyatakan seperti apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jika apa yang kau butuhkan dipenuhi oleh Tuhan, maka engkau akan bergairah untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Dan imani jemaat, ini yang akan terjadi. Dia adalah Tuhan yang baik dan sungguh baik. Dia memberikan suatu pernyataan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Lalu dinyatakan seperti Raja Wali. Saya diingatkan akan apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Dicatat dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jemaat, apa yang ingin saya sampaikan yang perlu kita pelajari? Karena janji Tuhan seperti Raja Wali. Mari kita perhatikan tentang Raja Wali, saudara. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 tersebut, Nabi Yesaya berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan. Burung Raja Wali itu senantiasa menunggu adanya angin kencang atau badai. Marilah kita di dalam kehidupan ini tidak tergesa-gesa, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi menunggu waktunya, waktu Tuhan, menunggu supaya kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan ini. Kemudian, jika waktunya tiba, dinyatakan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali mampu terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang dimilikinya. Tetapi kita perlu juga ingat
ternyata Raja Wali itu melayang. Dia mengepakkan sayapnya hanya sejenak. Kemudian setelah itu ia mengandalkan angin untuk membawanya lebih tinggi. Dia melayang dengan hembusan angin. Izinkan dirimu diangkat, dibawa oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Sertakan Tuhan dalam segala kehidupanmu. Karena engkau tidak akan mampu melakukannya tanpa Tuhan. Tetapi dengan kekuatannya kita akan dibawa oleh Tuhan untuk terbang tinggi dan tidak menjadi lesu. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Karena Raja Wali terbang sedemikian tingginya. Bukan terus-menerus mengepakkan sayapnya. Tetapi dia melaju, melayang, mengikuti hembusan angin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikutin apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Tuhan sungguh baik dan luar biasa baiknya. Engkau akan dibawa terbang tinggi setinggi-tingginya. Izinkan dia membawa engkau terbang tinggi. Ikuti hembusan angin yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Saya ingin segera mengakhiri jemaat. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia sangat-sangat baik. Amat baik. Mari kita memuji dia. Karena dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita. Sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Baik pada saat ini maupun kemudian kelak. Pada akhir pada kehidupan di dalam kerajaannya. Tuhan mengasihi semua manusia dengan kasih setianya. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia, kita akan disayang, kita akan dilindungi, kita akan dididik oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepuasan dan kekuatan. Kemampuan yang luar biasa supaya kita dapat terbang tinggi, berhasil dengan apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Dengan pertolongan, kuasa dari Tuhan. Semangat, mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas pernyataan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang sungguh dan amat baik. Nyatakan kepada kami senantiasa ya Bapa. Ingatkanlah kepada kami supaya kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan akan kebaikan Tuhan. Hamba-Mu telah menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila Engkau akan menyempurnakan segala firman yang telah didengar oleh umat-Mu. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am breathing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau adalah andalan kami. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini, kami ingin berdoa ya Bapa untuk masalah-masalah dan penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa, tangan yang sanggup. Kami teringat akan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini karena COVID-19 ya Bapa. Bila Engkau boleh berbelas kasihan, memberikan kelegaan dalam kehidupan, memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk belajar, kami ingin berdoa untuk bekerja. Bila di masa-masa sulit ini ya Bapa, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau juga akan menjadikan mereka berhasil di dalam segala apa yang mereka lakukan ya Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Jaga mereka ya Bapa, lindungi mereka, jauhkan daripada segala hal tidak baik. Dan khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Bila Kau pakai kami ya Tuhan, sebagai alat-Mu, terang dan garam dunia, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bila Engkau yang akan menyertai, bila Engkau juga yang akan memelihara, bila para pemimpin bangsa akan dijamah oleh Tuhan, supaya mereka memperhatikan akan kesejahteraan bangsa, perdamaian dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Bila Engkau yang akan memakai gereja-gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberkati dunia yang di dalam keadaan sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Semangat angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Hey Wesley Mission, Dave from Wesley Connect here. Just want to say a big thank you to all of those who supported so generously our Winter Warmth campaign. Because of your generosity, we've been busy sending out hampers of food, sleeping bags and blankets to those that have really needed them this winter. One person recently reached out to us and just said to us they were so grateful for the support of Wesley Mission and that they wouldn't know where they would be without that support. That generosity and that help that we've been able to pass on to many this winter is because of you. Thank you.